warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi bersama Pak Budi. Nah, kita hari ini akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu, nah sekarang mari kita saksikan tampilan berikut ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Pertumbuhan padi. Belum menjadi tanaman padi, yang pertama kita lakukan adalah mengolah lahan sawah menggunakan traktor diesel. Setelah dibajak, tanah segera harus digenangi untuk mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dan menghindari hilangnya nitrogen. Juga melunakkan bongkahan tanah yang disebabkan pembajakan. Penggenangan ini dilakukan selama kira-kira 1 minggu. Selanjutnya, proses perendaman benih ke dalam air selama 48 jam. Benih setelah direndam selama 48 jam di dalam air akan keluar daun kecil. Setelah biji padi keluar daun kecil, saatnya proses penaburan benih bibit. Penaburan ini dilakukan secara merata di lahan yang sudah dibajak. Selanjutnya, proses penanaman. Proses penanaman padi harus dilakukan sejajar dan rapi. Selanjutnya adalah proses pemupukan. Setelah tanaman padi mulai tumbuh, kemudian dipupuk agar tanaman tumbuh dengan subur. Setelah padi menguning, langkah selanjutnya adalah proses pemanenan padi. Setelah padi dipanen, padi selanjutnya dikeringkan agar kadar air dalam padi mulai menghilang. Proses yang terakhir, pengolahan padi menjadi beras. Padi kemudian digiling agar menghasilkan padi yang berkualitas dan bersih. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Sekarang ayo kita amati gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Ya, di situ ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian sekitar 300-600 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa, dataran tinggi Minahasa. Ciri selanjutnya, dataran tinggi yaitu memiliki udara yang relatif sejuk. Selanjutnya, sumber daya alam yang tersedia di dataran tinggi antara lain yaitu teh, kopi, coklat. Pemanfaatan dataran tinggi antara lain adalah untuk peristirahatan, objek wisata, permukiman, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi adalah berkebun, juga berternak. Selanjutnya, kita masuk ke dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian sekitar 0-200 meter di atas permukaan laut. Contohnya, kota Surabaya, kota Jakarta. Ciri-cirinya, daratan yang relatif datar. Sumber daya alam yang tersedia diantaranya padi, kelapa, tebu. Pemanfaatan dataran rendah antara lain untuk permukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri. Mata pencaharian penduduk dataran rendah antara lain yaitu berkebun, peternak, pekerja kantoran, dan pekerja pabrik.
Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya, Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran. Ciri-ciri pantai: daratan dengan udara relatif panas. Sumber daya alam yang tersedia diantaranya kelapa dan berbagai jenis ikan. Pemanfaatan pantai yaitu untuk objek wisata dan permukiman. Mata pencaharian penduduknya adalah nelayan, cari ikan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Oh ya, sebelum Pak Guru tutup, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika bepergian dan selalu mencuci tangan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Dadah!